Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatimah Zahra dengan NIM 205082 dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Padang. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Hanif Al-Qadri. Saat ini saya akan menjelaskan tentang administrasi keuangan. Administrasi keuangan adalah proses pengelolaan, pengaturan terkait segala hal yang melibatkan anggaran, keuangan, dan melibatkan kegiatan-kegiatan yang pada akhirnya berhubungan dengan keuangan, mulai dari pembuatan laporan, pencapaian tujuan, dan kepentingan bersama. Lalu apa sih tujuan dari administrasi keuangan? Nah, tujuan dari administrasi keuangan yang pertama yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan di lembaga sekolah atau perguruan tinggi. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan di sekolah dan lembaga perguruan tinggi. Dan yang ketiga, meminimalisir terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan anggaran dan keuangan di sekolah dan lembaga dan universitas. Lalu proses administrasi keuangan. Ada 3 proses administrasi keuangan. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan ini seperti dimanfaatkan untuk apa keuangan tersebut, untuk membeli apa, dan lain-lainnya. Lalu perencanaan ini dilakukan di awal tahun ajaran. Maka kepala sekolah akan menyusun RAPBS atau dikenal dengan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah. Nah, pada dasarnya RAPBS ini membuat segala hal tentang program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak sekolah selama 1 tahun ke depannya. Nah, RAPBS ini harus bersifat transparan dan terbuka, menyangkut hal yang berkaitan dengan keuangan dan anggaran di sekolah selama 1 tahun tersebut, dengan menerapkan prinsip-prinsip yang pertama aspiratif, yakni memperhatikan setiap masukan dari setiap pihak yang berkepentingan. Lalu yang kedua bersifat partisipatif, artinya melibatkan semua yang berkepentingan di sekolah dalam proses pengambilan kebijakan, dalam proses pembuatan dan penyusunan anggaran-anggaran sekolah atau lembaga perguruan tinggi. Yang ketiga yaitu akuntabel, artinya bisa dipertanggungjawabkan. Dan selanjutnya bersifat terbuka, sehingga dengan adanya sifat terbuka ini akan timbul kepercayaan yang muncul dari semua pihak-pihak yang terlibat. Lalu menurut pendapat Sutisna mengenai RAPBS dapat ditempuh dengan beberapa langkah-langkah. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan. Di sini penetapan tujuan ini dalam bentuk perumusan, dan ini merupakan suatu keharusan dalam menyusun anggaran yang efektif. Lalu yang kedua adalah penjabaran tujuan. Nah, dalam penjabaran tujuan ini dalam bentuk program-program yang jelas. Jadi akan dibayarkan oleh RAPBS tersebut sudah terbentuk program-program selama 1 tahun ke depannya. Yang kedua, proses dari administrasi keuangan adalah penggunaan. Penggunaan di sini digunakan untuk sekolah, untuk kepentingan sekolah, dan jika hal tersebut digunakan, dilakukan, dan pertanggungjawaban akan terjadi dan kita bisa mengantisipasi salah satu tujuan dari administrasi tadinya, yakninya mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan keuangan dalam anggaran sekolah. Dan dalam administrasi keuangan ini harus ada pemisah yang jelas, yakninya di sini pemisah antara tugas-tugas. Nah, menurut undang-undang dinyatakan secara jelas bahwa ada pemisah tugas dan fungsi dalam kaitan serta penataan anggaran keuangan sekolah. Lalu ada 3 macam pemisah tugas menurut undang-undang. Yang pertama yaitu otorisator. Otorisator adalah pejabat atau orang-orang tertentu yang diberikan wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan
adalah ordonator, adalah pejabat yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengujian yang akhirnya menyebabkan keluarnya perintah untuk mengeluarkan dan mendapatkan keuangan. Lalu yang ketiga ada bendahara. Di sini bendahara adalah pejabat atau orang-orang yang berwenang untuk melakukan penerimaan serta pengeluaran uang atau surat-surat berharga atas dasar pertimbangan yang ada dalam ketersediaan anggaran di lembaga. Lalu bagaimana mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam administrasi keuangan? Nah, yang pertama, sebaiknya orang yang memegang kas itu tidak sekaligus memegang pembukuan. Lalu yang kedua adalah setelah uang yang diterima itu harus dibuktikan dan harus ditulis dengan mata anggaran masing-masing. Yang ketiga, penggunaan keuangan sekolah dan lembaga harus ada bukti tertulis, minimal itu dokumen berbentuk kwitansi atau lain-lainnya. Dan yang ketiga, proses dari administrasi keuangan adalah pertanggungjawaban. Nah, di sini pertanggungjawaban tersebut adalah bentuk penggunaan keuangan sekolah atau lembaga selama 1 tahun anggaran. Dan di sini harus ada juga bukti-bukti yang jelas bahwa pengeluaran telah terjadi untuk kepentingan apa, untuk siapa, kapan waktunya, dan itu harus jelas. Dan dalam tahap ini harus jelas juga jumlah stafnya berapa, jumlah gedung, dan fasilitasnya bagaimana, lalu perlengkapan, pelayanan operasi, dan pembuatan perkiraan anggaran dengan teliti. Lalu proses pertanggungjawaban keuangan ini bisa dilakukan dengan membuat SPJ. Nah, SPJ ini per 3 bulan dan pengeluaran keuangan dan barang-barang dengan ditandatangani oleh pihak kepala sekolah, bendaharaan, serta komite sekolah. Lalu ada proses pengawasan keuangan sekolah. Proses pengawasan keuangan sekolah ini yaitu kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi, mengantisipasi, serta menghindari masalah-masalah yang berhubungan terhadap penyalahgunaan dan penyelewengan wewenang keuangan di lembaga sekolah ataupun di universitas. Lalu ada juga istilah pengawasan melekat. Apa itu pengawasan melekat? Nah, pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota kepada sekolah. Lalu ada juga pengawasan fungsional. Nah, pengawasan ini dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau Inspektorat Jenderal Depdiknas, BPK, serta pengawasan masyarakat. Nah, yang terakhir adalah laporan. Laporan ini disusun berdasarkan aktivitas keuangan bulanan, triwulan atau semester, dan ketidakjelasan laporan ini nantinya akan menambah anggapan negatif terhadap sekolah, pimpinan-pimpinan dan lain-lainnya. Maka mereka akan menganggap telah terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan keuangan sekolah. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.